Gue teringat ketika dulu pertama kali trailer Genshin Impact 2.0 itu keluar di internet, di YouTube. Gue waktu itu bahkan kayaknya bukan tipe yang terlalu aktif untuk ngikutin live stream mereka. Satu yang kemudian menangkep banget perhatian gue itu adalah di akhir dari trailer, di mana ada satu sosok karakter. Gue waktu itu nggak ngikutin leak, jadi gue nggak tahu itu siapa. Itu ada adegan ya pertama kali dia muncul, mulai dari aura musiknya, cerita yang dikasih sama musiknya, itu bener-bener nangkep banget perhatian gue. Dan itu adalah momen pertama kali gue apa istilahnya, kepincut ya. Kalau jatuh cinta mungkin terlalu besar ya, kepincut sama sosok bernama Raiden Shogun atau yang kita sebutnya Raiden A. Gue bukan tertarik sama kalau orang kan bilang, wih Buba Sword, narik pedang dari Pocket. Hal-hal kayak gitulah. Enggak, gue lebih kayak ke ini ada commanding presence sangat menuntut untuk rasa hormat, dan juga ketika pengisi suaranya pertama kali ngomong lainnya, itu gue takjub banget. Baik dub English oleh Aneyatko kalau nggak salah namanya, maupun dub JP-nya oleh yang waktu itu gue kaget banget. Gue baru awal kayak ngikutin dunia perseiyuan itu adalah Miyuki Sawashiro. Miyuki Sawashiro satu-satunya gue tahu dia isi suara adalah Mordred dari Fate series, dan feel-nya itu beda banget. Ketika dia feel-nya mau arrogance, rebellious, itu dia bisa ngasih semua itu di Mordred. Ketika dia harus memberikan kesan commanding, di situ dia bisa ngasih. Baik Miyuki Sawashiro maupun Aneyatko itu memberikan performa yang luar biasa banget. Dan gue bukan penggemar besar English VA, tapi menurut gue VA-nya Raiden Shogun adalah salah satu yang terbaik di Genshin Impact untuk English version. Selain Zhongli ya. Setelah unitnya keluar, gue gacha, gue dapet, dan nggak akan berlebihan kalau gue bilang Raiden Shogun tidak hanya unit high investment gue di Genshin, tapi merupakan the highest invested unit gue di Genshin. Mulai dari weaponnya sampai pertama kalinya gue nyari Constellation, atau mungkin untuk kalian yang nggak main Genshin istilahnya sampai harus dapat dupe-nya. Dari kala itu belum ada sama sekali tanda-tanda bahwa Genshin Impact akan mulai mengeluarkan lini figur. Cuman di masa itu gue pengen banget ada satu figur yang bisa melambangkan keberadaan Raiden Shogun di koleksi gue. Ketika itulah gue mulai nyentuh-nyentuh Honkai agak sedikit lebih dalam, dan datanglah suatu sosok yang disebut Herrscher of Thunder, atau Herrscher dalam bahasa Jerman artinya adalah penguasa atau lord. Dia adalah Lord of Thunder, sesuai sama elemen dia di Genshin Impact. Dan mulai dari moveset, aura, gue juga mendapatkan aura yang dulu gue dapatkan ketika pertama kali ngelihat Raiden Shogun. Momen terkeren dia di Honkai Impact yang bikin gue ngerasa kalau ada figurnya gue ambil adalah momen ketika dia berantem sama Kiana, videonya yang satu ini. Tapi itu pun bukan momen ketika dia ngeluarin full power ya, bukan momen ketika dia pertama kali ngeluarin senjatanya, dan bukan juga momen ketika dia pergi dari atap gedung dengan naganya yang kalau nggak salah namanya Benares. Bukan itu. Tapi momen yang bener-bener nangkep nangkep feel gua itu adalah ketika dia mengatakan kata-kata ini, dan menurut gua kata-katanya deep banget. もしあなたを助けることが罪ならその罪は私が背負う Ini spoiler dikit, tapi untuk kalian yang main Genshin yang sudah sampai story quest keduanya Raiden A, gue merasa kurang lebih apa yang dilakukan oleh Raiden Mei di Honkai dan Raiden A di Genshin Impact itu sesuatu yang kurang lebih senada. Nadanya apa? Nadanya adalah mereka mencoba berjuang untuk seseorang yang mereka sayangi, tapi dengan cara yang sebetulnya agak questionable. Yang Raiden Mei yang sepaham gue adalah dia bergabung dengan kubu musuh untuk menyelamatkan Kiana, Kiame BTW. Dan di Genshin Impact dia menyegel negaranya sendiri dengan tujuan utama sebenarnya melindungi rakyatnya di bawah keabadian, karena dia tidak mau lagi kehilangan siapa-siapa setelah
perang yang merebut nyawa kakak kembarnya. Karakterisasi yang konsisten dari kedua IP ini bener-bener bikin gue oke, no problem kalau ada gue PO. Dan bener dong, nggak lama setelah itu gue ngeliat bahwa memang ada PO buat figur Herrscher of Thunder, Raiden Mei, yang kalian sudah lihat di depan kalian saat ini. Gue harus mengakui memang ada sedikit miss dari gue. Jadi kalau kalian tahu ya, Herrscher of Thunder dalam fase bertarungnya, ini pedang ini sebetulnya bukan dia yang pegang. Ada dua tangan lagi gitu, dua tangan armor yang harusnya akan megang pedangnya dia dan ikut perintah dia. Dan kalau kalian lihat di sini, barang itu nggak ada. Jadi gue nggak tahu bahwa sebetulnya ada dua versi dari figur ini. Yang pertama adalah versi biasanya, yang mana yang gue akhirnya PO itu adalah versi biasanya. Dan yang kedua itu adalah versi deluxe-nya, yang ada dapat dua figur tangan itu. Cuman waktu itu gue udah keburu PO, malah kalau nggak salah waktu itu udah keburu gue lunasin sebelum akhirnya gue sadar bahwa ada versi deluxe. Tapi nggak apa-apa karena setelah dipikir-pikir, ini pun oke, mengingat ukurannya cukup gede ternyata ya. Ukurannya cukup gede dan gue rasa gue mulai kekurangan tempat, jadi ya gue harus mikir lagi untuk masalah itu. Oke, jadi sekarang kita akan langsung ngomongin ke figurnya. Pertama kita mulai dulu dari bawah, dari base-nya. Base-nya itu memang kerasa plain banget, karena dia hanya piringan, bulat besar, cat ungu. Cuma menurut gue nggak masalah, karena desain dari Herrscher of Thunder sendiri itu sudah kompleks. Kalau ditambah base yang kompleks pula, menurut gue jadi agak over. Jadi oke banget kalau seandainya base-nya ya udah dibikin plain aja, tapi ditekankan di desainnya, jadi langsung desain karakter yang menjadi penekanan pada figur ini. Kemudian komponen apa aja yang kita dapat? Komponennya adalah pedang yang didudukinnya ini. Kemudian kita juga dapat, gue lupa namanya apa ya, yang pedangnya yang dipegang sama Mei itu Kasgator yang main Honkai bisa komen di bawah. Yang paling gue kagumi di figur ini adalah betapa mulai dari prototipenya, gambarnya, sampai akhirnya figur ini nyampe ke unboxing, itu bener-bener persis semua kayak di game, persis semua kayak gambar di trailer-trailernya Herrscher of Thunder. Salah satu penilaian gue untuk hit atau miss dari pembelian figur itu adalah gimana muka dari si figurnya itu. Kalau seandainya mukanya oke, itu udah kerasa hit banget. Tapi kalau seandainya ke bawahnya, ke badannya itu oke banget, cuman mukanya miss, itu menurut gue udah hampir miss semua. Memang wajahnya itu sendiri pas banget sama kalau kalian nonton trailer Herrscher of Thunder, terus itu kalian ngelihat model figura ketika pertama kali dipasarkan, itu semua mirip banget. Terus yang gue suka adalah detail rambutnya. Detail rambutnya itu bener-bener ya kerasa layannya tuh kerasa oke banget. Begitu juga dengan armornya, kerasa banget kontras antara bagian yang harusnya tidak glossy dan yang glossy, itu kelihatan banget. Atau lebih tepatnya mungkin gue bilang untuk besi, baik pedang yang dipegang ataupun pedang yang didudukin, itu memang ada penekanan yang berbeda sekali dari catnya. Catnya itu ada kesan bahwa ini besi gitu loh. Jadi bukan sekedar ada, tapi emang ada dan ini besi. Walaupun ketika kita pegang, bahannya bukan besi, tapi mereka bisa menekankan itu dari paintingnya. Paintingnya itu sendiri juga menurut gue rapi banget. Gue sampai sejauh ini belum ngelihat bagian yang miss dari paintingnya. Setelah gue coba Google lagi beberapa kali, ternyata tuh dominasi figur Honkai dan Arc Knight juga itu yang bikin dari Apex. Memang mungkin bukan perusahaan figur yang mainstream banget kayak katakanlah Guzman Company, Max Factory, Kotobukiya, ataupun Alter. Cuman kalau mereka ngerilis figur lagi dan ada figur-figur Genshin ke depannya akan dirilis, gue berharap mereka yang pegang. Karena ada beberapa karakter Genshin yang gue bener-bener pengen banget figurnya. Mulai dari Ganyu, kemudian Raiden Shogun itu langsung Yae, itu semuanya gue harap mereka yang pegang. Jadi gue selain menemukan figur dari karakter yang gue demen, kali ini gue menemukan manufacturer yang bakal gue demen juga untuk jangka panjang. Jadi apakah figur ini worth? Worth banget.
walaupun jujur harganya termasuk yang terbilang lumayan tinggi ya. Gue dapat figurin untuk PO di 2,6, jadi kalau untuk yang nggak PO mungkin akan dapat lebih tinggi lagi karena Herrscher of Void yang versi Kiananya begitu udah rilis itu kalau gua nggak salah sekarang ready stocknya di 3,9 atau 3,95 juta. Jadi pasti akan ada peningkatan harga. Kalau kalian sudah PO, selamat. Kalau kalian yang sudah PO bareng sama tangan, yang gue ucapkan selamat banget, selamat, lebih selamat lagi karena aduh, kalau ada satu hal yang gue sesalkan dari figur ini adalah gue gagal nemu, gue gagal untuk ngelihat bahwa ada yang versi yang lebih lengkapnya. Tapi nggak apa-apa, ini pun sudah oke banget. Buat kalian yang demen sama Herrscher of Thunder, atau kalian seneng Mei secara garis besar, dan kalian nemu tempat yang masih PO, atau kalian mau ngambil ready stock, gue rasa figur ini worth banget untuk kalian koleksi, dan mungkin untuk beberapa dari kalian, terutama yang dapat tangan yang gede itu ya, ini bisa menjadi holy grail figur kalian. Karena sekali lagi, gila. Ini menurut gue gila banget. Worth it banget. Detail oke banget. Jadi, terima kasih karena sudah menonton video review dan unboxing gue kali ini. Sebelumnya mohon maaf karena gue sudah lama tidak aktif unboxing. Doakan saja gue bisa mulai kembali aktif. Dan semoga gue bisa lebih konsisten lagi dalam mengupload video gue. Sampai jumpa di video perkilafan berikutnya. Bye-bye.